Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rois Muflihuddin, NIM 193111106. Saya dari kelas YAI 5H, mata kuliah penelitian kepustakaan. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis proposal penelitian kepustakaan. Nah, apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan? Nah, langsung saja. Yang pertama itu adalah halaman judul. Judul merupakan gambaran dari keseluruhan kegiatan penelitian yang mencerminkan isi. Harus ditulis dengan kata-kata yang padat, menggambarkan isi dari keseluruhan kegiatan penelitian, menarik, spesifik, unik, bermakna tunggal, sederhana, jelas, logik, tidak perlu puitik, ditulis dalam kalimat berita. Kemudian memberikan kesan pertama yang impresif, menarik, karena substansi dan urgensinya. Kemudian adanya keyword atau kata kunci yang menggambarkan maksud dari penelitian. Nah, untuk keyword ini sendiri itu bisa teman-teman temui pada biasanya dalam halaman judul. Kemudian judul lengkap biasanya itu terdiri dari yang pertama masalah, objek atau topik penelitian. Yang kedua adalah subjek penelitian. Yang ketiga lokasi atau daerah penelitian. Dan yang keempat desain, strategi, metode penelitian. Dan yang terakhir adalah tahun atau waktu terjadinya peristiwa atau waktu menyelenggarakan penelitian. Kemudian lanjut ke pembahasan yang kedua, kita menuju ke bab 1 ya. Bab 1 dahuluan ya. Yang kita bahas yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Nah, pada bagian latar belakang masalah ini menggambarkan secara lugas alasan pentingnya riset dilaksanakan, menjabarkan secara kritis informasi relevan yang diperoleh dari publikasi atau literatur mutakhir. Kemudian jika terdapat kontroversi atau diskrepansi, dijabarkan dengan wajar dan tekankan pentingnya proposal Anda untuk menyelesaikan permasalahan atau kontroversi tersebut. Kemudian menggunakan statistik dan data pendukung yang akurat yang dapat membantu menegaskan keutamaan riset yang diusulkan. Nah, jika kita melakukan penelitian kepustakaan, maka kita harus menggunakan beberapa buku-buku yang menunjang penelitian kita itu sendiri. Kemudian lanjut ke identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah merupakan langkah awal yang penting dalam proses penelitian. Mengapa? Karena ketika melakukan penelitian, menangkap fenomena yang berpotensi untuk diteliti, langkah selanjutnya yang mendesak adalah mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, dalam penelitian itu sendiri, proses identifikasi masalah dapat dilakukan dengan mendeteksi permasalahan yang diamati. Dari situ, peneliti mengambil langkah untuk mengetahui lebih lanjut, bisa dengan melakukan observasi, membaca literatur, atau melakukan survei. Nah, kebetulan kita membahas tentang penelitian kepustakaan, maka kita membaca literatur. Nah, itu tadi mengenai identifikasi masalah. Kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, dalam penulisan rumusan masalah itu sendiri yang harus diperhatikan, yang pertama adalah tulislah satu kalimat atau paragraf pengantar rumusan masalah sebelum pembaca sampai pada bagian rumusan masalah. Nah, jadi itu dapat dikatakan bahwasanya sebelum kita masuk ke rumusan masalah, kita harus menulis kalimat atau paragraf pengantar menuju ke rumusan masalah tersebut. Nah, seperti berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Nah, contohnya seperti itu misalnya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dapat ditulis dalam bentuk daftar pertanyaan atau paragraf atau bagian dari paragraf. Yang ketiga, rumusan masalah sering ditulis dengan menanyakan hubungan antar variabel
antar variabel dalam konteks tertentu. Yang keempat, libatkan kalimat tanya yang relevan seperti bagaimana, apa, dan mengapa. Contohnya itu bagaimana pendidikan akhlak yang dapat pada novel titik-titik, atau apa saja pendidikan akhlak yang terdapat pada novel titik-titik. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir dalam penulisan rumusan masalah adalah akhiri setiap pertanyaan yang spesifik dengan tanda tanya. Nah, ini penting ya untuk membedakan rumusan masalah dengan yang lainnya. Itu adalah salah satunya adalah dengan adanya tanda tanya itu tersendiri. Kemudian lanjut menuju ke pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah dibuat karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan teliti. Untuk itu maka peneliti memberi batasan. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa batasan masalah ini adalah di mana sih peneliti itu memfokuskan permasalahan yang akan dibahas. Kan biasanya itu di latar belakang itu akan ada beberapa masalah ya. Nah, kemudian peneliti akan membatasi permasalahan tersebut pada bab 1 bagian batasan masalah ini. Lanjut menuju ke bab 1 bagian terakhir itu adalah tujuan penelitian. Nah, dalam merumuskan tujuan penelitian, maka peneliti harus relevan dengan masalah dan sejalan dengan judul serta sesuai dengan hasil penelitian. Nah, maksudnya itu ialah apa yang jadi tujuan itu hasilnya itulah yang didapat atau diperoleh. Kemudian yang kedua, dirumuskan dan dinyatakan secara jelas dan tegas. Yang ketiga, operasionalnya diangkat dari hubungan antar variabel. Nah, dalam merumuskan tujuan penelitian itu harus relevan tentu dengan hasil penelitian, harus sesuai pula dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kita masuk ke bab kedua, yaitu di sini itu biasa dikatakan kerangka teori. Nah, yang pertama adalah kajian teori. Nah, kajian teori sendiri itu adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian. Nah, teori-teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya. Di sini juga diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti. Nah, jumlah teori yang dikembangkan tergantung pada variabel yang diteliti. Kalau variabel yang diteliti itu 5, maka jumlah teori yang dikembangkan juga 5. Begitupun seterusnya. Kita lanjut ke bab 2 yang berikutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu itu berisi penelitian sebelumnya atau penelitian dari peneliti lain yang menjadi acuan dalam membuat skripsi atau proposal skripsi atau penelitian dari si penulis. Lanjut ke kerangka teoritik. Nah, kerangka teoritik ini kalau di penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu sama halnya dengan kerangka berpikir. Nah, kerangka teoritik atau kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Nah, jadi dapat dikatakan konstruksi teoritis ini adalah kerangka teoritis ya. Kerangka teoritis ini adalah konsep-konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir adalah hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian itu sendiri itu merupakan jawaban sementara terhadap rumusan
masalah peneliti yang diajukan. Maka titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka teoritik. Jadi hipotesis penelitian ini itu harus berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teoritik. Nah, ada juga yang beberapa universitas yang mengatakan bahwa hipotesis penelitian itu sifatnya itu opsional, jadi boleh ada ataupun tidak. Nah, itu tadi yang terakhir, pembahasan yang terakhir di bab 2. Nah, kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Nah, tentunya dalam sebuah penelitian itu perlu menjelaskan apa jenis penelitiannya. Tujuannya itu apa? Agar pembaca memahami tentang kegiatan apa yang dilakukan peneliti. Pada bagian ini, peneliti bisa mengemukakan beberapa definisi mengenai penelitian kepustakaan berdasarkan pendapat-pendapat ahli. Kemudian yang kedua adalah data dan sumber data. Nah, tentu dalam sebuah penelitian itu, data dan sumber data itu penting, karena sangat menunjang sekali akan keberhasilan sebuah penelitian. Nah, sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, diantaranya buku, jurnal, surat kabar, dokumen pribadi, dan lain sebagainya. Nah, sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian, yaitu seperti buku atau artikel yang menjadi objek dalam penelitian ini. Kemudian sumber data yang kedua adalah sumber data sekunder, adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu seperti buku atau artikel yang berperan sebagai pendukung buku atau artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku atau artikel primer. Nah, kemudian lanjut ke teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data ini yang diperlukan di sini adalah teknik yang paling tepat, sehingga betul-betul dapat data yang valid dan reliable. Jangan semua teknik pengumpulan data berupa angket, observasi, atau wawancara dicantumkan kalau sekiranya tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, konsekuensi dari menyalurkan ketiga teknik pengumpulan data itu adalah setiap teknik pengumpulan data yang dicantumkan harus disertai dengan datanya. Memang untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai teknik sangat diperlukan. Tapi bila satu teknik dipandang mencukupi, maka teknik yang lain bila digunakan akan menjadi tidak efisien. Nah, dalam menggunakan teknik pengumpulan data ini jangan maruk-maruk lah, tidak boleh berlebihan. Kalau satu dikatakan cukup, maka ya satu itu aja. Selanjutnya adalah teknik keabsahan data. Nah, dalam proposal perlu dikemukakan rencana uji keabsahan data yang akan dilakukan. Nah, uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data atau validitas internal, atau uji dependabilitas terhadap data, uji transferabilitas, validitas eksternal atau generalisasi, dan uji konfirmabilitas atau objektivitas. Namun yang paling utama itu adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercek, dan analisis kasus negatif. Nah, jadi teknik keabsahan data itu sangat menunjang sekali dalam kesuksesan proposal penelitian ya. Kemudian pada bab 3 yang pembahasan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, untuk penelitian kepustakaan menurut Mirsad 2014 menggunakan analisis data model Mills dan Huberman. Jadi, untuk penelitian kepustakaan itu biasanya menggunakan analisis data dengan model Mills dan Huberman. Ada dua tahap dalam teknik analisis data pada penelitian kepustakaan. Yang pertama, analisis data pada saat pengumpulan data. Ini ditujukan untuk lebih menangkap esensi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan melalui sumber-sumber yang dikumpulkan. Proses ini dilakukan aspek demi aspek sesuai dengan peta penelitian. Kemudian yang kedua adalah setelah dilakukan proses pengumpulan data itu
selanjutnya menganalisis data yang sudah terkumpul dengan menentukan hubungan satu sama lain. Jadi pada teknik analisis data ini itu sendiri itu dalam penelitian kepustakaan itu ada dua teknik ya. Yang pertama analisis data pada saat pengumpulan data, yang kedua setelah dilakukan proses pengumpulan data itu. Nah, demikianlah sedikit presentasi atau pemaparan materi dari saya tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan penelitian kepustakaan. Nah, apabila atau kata orang Jawa itu mengatakan tahu kupat bumine santen, wabila wonten lepat kula nyuwun pangapunten, wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.